Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imade Devasta Arya Setiawan, mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Manado, program studi psikologi. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai psikoanalisis Sigmund Freud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori-teori kepribadian. Sebelum itu, kita masuk pada definisi kepribadian. Secara umum, kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego, yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. Selanjutnya kita masuk pada struktur kepribadian. Yang pertama adalah sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran. Selanjutnya ada prasadar. Prasadar disebut juga ingat siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari, tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Yang selanjutnya adalah tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drivers yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik atau biasanya pada masa kanak-kanak yang ditekankan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Selanjutnya ada id. Id adalah sifat bawaan manusia sejak lahir. Sebagai sistem, ia mempunyai fungsi untuk menunaikan prinsip-prinsip kehidupan secara menyeluruh atau dikenal dengan dorongan naluriah. Freud memberi istilah sebagai realitas psikis yang sebenar-benarnya, karena id merupakan perasaan dalam diri individu atau emosi atau perasaan subjektif dari manusia dan tidak mempunyai hubungan dengan ada atau dibawa sejak kelahiran, termasuk insting-insting sebagai reservoir, sebagai energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Selanjutnya ada ego. Ego adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan secara baik dengan dunia nyata atau reality. Orang yang lapar membutuhkan makan untuk menghilangkan ketegangan yang akan dalam dirinya. Ini berarti bahwa organisme harus dapat membedakan antara hayalan dan hayalan tentang makanan. Ego dalam diri individu adalah prinsip kenyataan. Segala bentuk dorongan naluri dari id hanya dapat direalisasikan dalam bentuk nyata melalui bantuan ego.
yang mengandung prinsip kesadaran. Perbedaan antara id dan ego terletak pada kenyataan dan tidak nyata. Karena id hanya mengenal kenyataan subjektif jiwa atau dunia batin sesuai dengan kehendaknya, sedangkan ego membedakan antara sesuatu yang terdapat dalam dunia luar atau dunia objektif. Selanjutnya ada superego. Superego merupakan salah satu unsur moral dan keadilan dalam kehidupan manusia. Dalam struktur kepribadian, superego termasuk aspek sosiologis kepribadian sebagai wujud internal dari nilai-nilai tradisional serta nilai-nilai kemasyarakatan. Sebagaimana diajarkan orang tua kepada anak-anaknya dengan berbagai perintah dan larangan yang harus dilakukan oleh individu dalam hidup. Superego lebih tertuju ke arah kesempurnaan daripada kesenangan hidup. Selain itu, superego dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian yang mempunyai fungsi pokok dalam menentukan baik dan buruk. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap teori memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yakni teori ini terlalu meminimalkan rasionalitas. Dan kedua, data penelitian yang bersifat empiris kurang banyak mendukung sistem psikoanalisa. Yang ketiga, bahwa perilaku ditentukan oleh energi psikis. Yang keempat, penyembuhan dalam psikoanalisa terlalu bersifat rasional dalam pendekatan. Yang kelima, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir, terlalu menekankan pengalaman pada masa kanak-kanak. Baik, itulah materi psikoanalisa Sigmund Freud. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan. Sekian dari saya. Terima kasih.